Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lestari dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembebasan Irian Barat. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi nilai keterampilan dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Pembebasan Irian Barat. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari pembebasan Irian Barat. Latar belakang dari pembebasan Irian Barat ini diawali dengan Indonesia dan Belanda melakukan perundingan dalam sebuah sidang konferensi meja benar atau lebih disingkat dengan KMB. Dalam sidang KMB ini menghasilkan sebuah keputusan, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang akan diserahkan atau dikembalikan setahun kemudian. Namun, Belanda tidak juga mengembalikan wilayah Irian Barat tersebut kepada tangan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dengan segala cara berusaha merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Yang selanjutnya adalah jalan peristiwa atau proses dari konflik ini. Proses pembebasan Irian Barat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama diplomasi, yang kedua konfrontasi. Yang pertama diplomasi. Diplomasi adalah langkah melalui perundingan, permusyawaratan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam diplomasi yang pertama, pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda, dan Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia. Namun langkah tersebut ditolak alias gagal. Yang kedua, pada Desember 1951 diadakan perundingan bilateral, yaitu antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini membahas pembatalan Uni Indonesia Belanda yang pertama tadi dan masuknya wilayah Irian Barat kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun langkah tersebut gagal lagi. Pada September 1952 Indonesia mengirim nota politik tentang Indonesia Belanda mengenai Irian Barat. Namun, langkah tersebut gagal lagi. Yang keempat yaitu perjuangan diplomasi tingkat internasional. Yang pertama, Indonesia mendapatkan dukungan dalam konferensi Kolombo pada bulan April 1954. Pada tahun 1954, Indonesia gagal mendapatkan dukungan penuh dari PBB. Yang ketiga, Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari Konferensi Asia Afrika yang lebih disingkat dengan KAA. Namun, sampai tahun 1956, perundingan Indonesia-Belanda terus mengalami kegagalan dan pemerintah mengambil jalan dengan konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dibedakan menjadi 3 proses, yakni konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi militer. Konfrontasi ekonomi melakukan beberapa langkah, yakni 1. Nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang bahasa Belanda beredar di Indonesia. Keempat, pemogohan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Yang kelima, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan.
Yang kedua yaitu konfrontasi politik. Sedangkan lewat jalan politik, pemerintah Indonesia membatalkan hasil konferensi meja bundar dan mengesahkan kekuasaannya terhadap Irian Barat. Maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Suwasiu. Yang ketiga yaitu konfrontasi militer. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi militer. Salah satunya Operasi Trikomando Rakyat yang disingkat Trikora. Dewan Pertahanan Nasional merumuskan isi Trikomando Rakyat yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Yang isinya adalah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Bahasan yang terakhir ialah akhir dari konflik ini. Akhir dari konflik ini melalui dua cara. Pertama, Perjanjian New York, dan kedua, Pepera. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB di New York. Indonesia diwakilkan oleh Subandrio dan Belanda diwakilkan oleh Herman van Rooyen. Isi dari persetujuan New York tersebut ialah Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNT. Kedua, bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Yang ketiga, UNT akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Yang keempat, pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. Yang kelima, Indonesia dengan bantuan PBB akan memberikan kesepakatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas. Lalu yang kelima, penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Nah, pada tanggal 1 Mei 1963, Yunti menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Dan yang kedua adalah penentuan pendapat rakyat atau Pepera. Pada tahun 1969 diselenggarakan penentuan pendapat rakyat Pepera yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Pepera menghasilkan sebuah keputusan bahwa Papua bergabung dengan Indonesia. Tetapi keputusan ini dicurigai oleh organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet mendukung hasil ini. Dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 di Indonesia dengan nama Irian Jaya. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.